Oke, untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja ya, kadang kita perlu memikirkan dari sudut pandang di luar kita yang sedang bekerja ya. Jadi kita harus berpikir seolah-olah kita ini belum mendapatkan pekerjaan. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya ya, ketika memilih untuk mengundurkan diri, ketika memilih untuk resign ya, itu saya selalu sarankan atau saya selalu sampaikan, ketika Bapak resign, itu keputusannya harus benar-benar keputusan yang dengan kepala dingin dibuatnya. Jangan sampai mengambil keputusan pada saat kepala lagi panas-panasnya atau lagi emosi. Karena apa? Rata-rata orang yang mengambil keputusan atau memutuskan resign karena emosi itu biasanya akan menyesal di kemudian hari ya. Karena apa? Ya karena keputusan tidak baik, kondisi tidak baik, ambil keputusan. Makanya berapa banyak yang saya temui, teman-teman saya menemui saya ya kan, lalu ingin memutuskan mengundurkan diri, saya selalu tekankan alasan mengundurkan diri ini kenapa ya kan. Kalau memang ada opsi yang lebih baik atau dapat peluang di perusahaan yang lebih baik, kalau alasan mengundurkan dirinya karena memang dapat tawaran yang lebih baik, nah ini saya selalu support. Karena apa? Ya kita nggak tahu jalan karir masing-masing dari teman kita ya. Yang ada kita hanya berkewajiban mendukung atau mensupport teman kita atas pilihannya, seperti itu. Nah yang terjadi di lapangan itu sering saya temui kawan-kawan itu memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan itu karena emosi, karena ya mungkin tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan ya, yang sifatnya mungkin bagi dia itu tidak sesuai ya. Mungkin ngeluh soal fasilitas, mungkin ngeluh soal sinyal dan segala macam. Nah ini saya selalu bilang bahwa tiap perusahaan itu semuanya itu sama, pasti punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Begitu rekan kita memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan, ya berarti dia harus siap. Begitu dia sudah keluar opsi A, B, C ini apa, itu harus siap. Nah kebanyakan di lapangan itu kawan-kawan yang memutuskan resign ini tidak siap berkaitan dengan planning ini, planning A, B, C tidak ada. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau misal sudah ada tawaran yang lebih bagus, insya Allah saya support. Tapi kalau memutuskannya karena tidak ada, karena memang di kepalanya tidak ada opsi, lalu karena emosi, ya ini kebanyakan menyesal. Dan terbukti banyak sekali teman-teman saya hingga saat ini yang memutuskan resign itu belum dapat bekerja di perusahaan lain. Yang ada selalu ya, Pak Zainal, bisakah saya kembali lagi bekerja di tempat Bapak? Pak Zainal, saya menyesal mengundurkan diri, bolehkah saya kembali lagi? Nah, ini sering sekali saya temui ya teman-teman. Jadi jangan sampai case-case ini nanti terjadi di teman-teman semua yang nonton ini ya. Jadi saran saya, kalau memutuskan resign dari perusahaan itu harus benar-benar bijak. Memutuskannya harus dengan kepala dingin, jadi jangan pakai emosi. Rata-rata orang kalau pakai emosi itu nantinya akan menyesal karena apa, keputusannya mungkin tidak difikirkan secara matang, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman apabila mau pindah perusahaan yang akhirnya harus memutuskan mengundurkan diri, yang pertama harus disiapkan planningnya, jangan sampai kosongan kita ya. Jadi hidup ini harus ada planning, jangan sampai tidak ada planning. Oke, mungkin dari saya itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ada perbedaan pendapat. Bisa komen di bawah ya, atau sharing-sharing cerita-cerita boleh, silakan komen di bawah. Terima kasih.